maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Rel, aku mau pergi sebelum aku meninggal. Kamu mau pergi kemana? Ke Singapura, Rel. Aku nggak mau meninggal di sini. Tega ya kamu. Bilang kalau Mas Firman, calon suami kamu itu masih hidup. Rel, dengerin aku dulu. Nggak perlu, Fit. Sekarang aku udah tahu kalau kamu nggak pernah serius sama aku. Aku mohon maafin aku. Aku janji akan jujur tentang hal ini sama bule aku. Dan aku janji akan memperkenalkan kamu ke bule aku. Semenjak ada kamu di kantor ini, suasana jadi berubah. Cuma karena itu, Ada hal yang lebih penting, tapi aku nggak bisa mulai dari mana. ucapin Mos. Aku pengen dengar sendiri dari mulut kamu kalau kamu gak rela aku pergi dari sini. Aku bantu ya. Perasaan kamu ke aku sama kayak aku ke kamu. Kalau kamu tahu, kenapa kamu nanya lagi sama aku? Aku boleh peluk kamu, Mos? Selamat ya, Tan. Aku ikut seneng. Kalau kamu mau semua orang tahu, pasang pengumuman aja di koran. Kamu lucu banget ya, Fit. Ya udah deh. Aku titipin aja ya buat Farel. Aku udah ditunggu makan siang sama Moza. Makasih. Iya, Bu. Oke, ya. Iya, saya tunggu ya. Kenapa senyum-senyum, Mama? Ternyata Mbak Moza sama Tristan itu dijadian tadi pagi. Aku udah tahu, Fit. Tadi aku mergokin mereka lagi pelukan. Masa sih? Romantis banget ya. Iya, romantis banget. Romantisnya tuh kayak gini. Farel, ih, kamu apaan sih? Kenapa sih? Aku kan cuma mau kasih contoh. Bilang aja nyari kesempatan. Fit, nanti siang kamu makan sendirian ya. Soalnya aku mau ketemu klien. Ya udah, kamu mau nitip apa? Biar aku yang bukain ya. Ibu. Bu Karin? Halo, gimana Bu? Apa kabar Pak Farel? Baik, baik sekali. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Tamunya Farel cantik banget sih. Fitri, kamu ngapain? Mbak Tuti, ini aku lagi bikinin minuman buat tamunya Farel sama buat Farel. Kok kamu yang bikin? Aturan kan nyuruh OB aja. Gak apa-apa, sama aja kok. Fit, aku kangen banget nih sama kamu. Pengen ngobrol-ngobrol kayak dulu lagi. Tapi kayaknya udah gak mungkin ya.
Kamu kan sekarang sibuk banget. Siapa bilang udah gak mungkin? Gini deh, Mbak Tuti udah makan? Kalau belum, kita makan bareng-bareng ya di kantin. Bener, Fit. Tapi tunggu bentar ya, aku nganterin dulu ke ruangannya Farel. Farel Emeraldi Hutama. Wow, nama yang bagus sekali. Jadi begini, Bu. Aduh, jangan panggil saya ibu dong. Panggil aja Karin. Saya kan belum married. Maaf, tapi nggak enak aja. Nggak perlu ngerasa nggak enak. Lagi pula palingan juga kita seumuran kok. Silakan, Mbak. Makasih, Mbak. Pak Farel sudah berkeluarga? Belum? Pastinya kalau calon sudah ada dong. Ya, begitulah. Wah, saya terlambat dong, Pak. Jangan lupa ya, Pak. Kalau jadi married, saya tunggu undangannya loh. Kita bisa balik ke masalah konsep tadi nggak? Aku lega akhirnya kamu cegah aku. Kalau aku nggak cegah kamu, apa kamu benar-benar mau keluar dari retro? Atau jangan-jangan cuma akal-akalan kamu aja? Kayak waktu itu kamu telepon aku katanya kecelakaan, taunya kamu cuma ngerjain aku. Bukan akal-akalan, Mos. Tapi ngetes kamu. Ngetes seberapa besar cinta kamu ke aku. Ternyata emang benar kan? Kamu cinta sama aku? Kamu tuh bisa banget ya. Belum pernah aku nemuin orang yang moodnya bagus terus kayak kamu. Beda banget sama aku yang moody. Dengan Tristan, kamu gak akan sedih lagi, Mos. Kamu udah bilang ke Bismarck kalau kamu nggak jadi keluar dari retro. Udah? Mereka nggak marah? Gak ada alasan untuk marah, Mos. Karena aku kasih alasan yang lumayan menyentuh. Apa? Karena hati aku sudah tertambat pada seseorang di retro. Alasan yang gombal dan gak profesional. Tapi kamu tersanjung kan? Waktu kamu lagi interview sama ownernya Bismarck, kau pernah ngata-ngatain aku kan? Ngata-ngatain yang mana, Mos? Meja kita kan dekat banget. Aku denger kalau kamu bilang atasan kamu itu keras dan arogan. Bukan, Mos. Kamu salah pengertian, Mos. Jadi menurut kamu, aku bukan tipe atasan yang keras dan arogan? Sama sekali enggak, my dear. Hebat kamu ya, Fit. Kamu sekarang udah beda sama yang dulu. Banyak kemajuan. Pasti Pak Farel sayang banget ya sama kamu. Sayang sih sayang. Tapi tadi aja sama keliling cantik masih usaha. Fit, jadi kapan ya undangannya? Undangan apa? Undangan nikah dong, masa sunatan? Belum tahu. Jangan lama-lama, Fit. Nanti keburu bosen loh. Ya nggak? Emangnya kalau pacarannya kelamaan bisa bosen? Ya bisa lah, dulu aja aku pernah. Udah pacaran bertahun-tahun, akhirnya putus dan gagal deh nikah. Jangan nakut-nakutin dong. Memangnya sampai sekarang ini kamu belum mendapatkan restu dari Pak Utama? Aku duluan ya. Udah selesai makan siang ya? Buat aku mana? Kamu kan lagi sibuk ngurusin klien kamu yang cantik. Kok ketus sih ngomongnya? Cemburu ya? Fit, sama klien aja cemburu, gimana sih kamu? Habisnya dia pegang-pegang, kamunya diem aja. Kok diem aja? Aku tadi udah berusaha menghindar, Fitri. Tapi Rel, kamu tuh terlalu ramah sama dia. Sama semua klien aku tuh ramah. Kalau galak, siapa yang mau kerja sama aku? Ya jangan keganjenan dong. Keganjenan? Siapa yang keganjenan? Kamu tuh berpesona kan sama dia? Kamu udah bosen ya Rel sama aku? Terserah kamu deh. Nggak ngerti banget sih dibilangin. Aku tuh tiap hari harus entertain orang.
Kalau kamu cemburu kayak gini terus, gimana aku bisa kerja? Aneh banget sih tuh cowok. Kirain dia aja. Aku nggak boleh cemburu. Kirain aku, dia cemburu setengah mati. Sayang, kamu udah ngerti kan apa yang Mama jelasin tadi malam? Iya, Ma. Kamu jangan sedih lagi ya. Mama akan pergi juga demi kebaikan kamu. Mama mau cari uang biar kamu bisa sekolah di sekolah yang bagus. Kamu pengen cepetan sekolah kan? Iya, Ma. Terus kamu ingat ya Nadine, selama Mama pergi, kalau kamu tinggal sama Tante Fitri dan Om Farel, kamu jangan nakal. Jadi anak yang baik, rajin belajar, ya? Iya, Ma. Nadine, Mama selalu bahagia dekat kamu. Mama sayang banget sama kamu. Nadine juga sayang sama Mama. Peti harta karun nih. Isinya pasti duit. Emang kertas sih? Buat utang jangan nih. Hah? Cek 90 juta. Kok 90 juta sih? Enggak digenepin aja jadi 100. 100 lagi. Bingung ya? Kenapa cuma 90 juta? Kan udah dipotong pajak 10%. Aduh, tahu aja kalau kamu nanya kayak gituan. 90 juta. Gua kaya nih. Gua kaya 90 juta. Bisa buat nyantai-nyantai nih. Tumbennya Papa seneng banget. Padahal kan nilai ulangan juga dapat 5. Ulangan dapat 5 lagi. Nak. Terus cek papa yang 100 juta mana? 100 juta di Hongkong. Waduh. Berarti tadi gue mimpi dong. Hah? Siapa tahu aja itu petunjuk buat Loh, Papa mau kemana? cari warisan. Sini. Loh, Papa mau ngapain sih? Udah kamu tenang aja. Pokoknya kalau papa punya duit banyak, kamu minta apa aja, pasti papa beliin, ya. Mah, tumben si Norman itu rajin. Dia mau nanam apa ya? Nggak tahu, Pak. Kenapa dia gali di sana ya? Bukannya di sini aja. Ya Allah, Masya Allah, itu kan Norman! Apa sih? Apaan? Ah, ganggu aja. Itu kuburannya Meong, kok digali lagi, Pak? Hah? Mel? Iya, Pak. Kemarin kan ada kucing ketabrak mobil. Terus dikubur sama yang di sini. Pak, sejak dia mandi kembang, kayaknya anak itu kehilangan akal sehatnya. Papa juga bingung mikirin dia. Jangan-jangan dia... Bau. Dasar dukun sialan. Sampai nggak nafsu makan nih gue. Aduh. Bau.
Mau pulang bareng nggak? Fitri Rahayu, saya nanya sama kamu. Kamu mau pulang bareng nggak? Farel Emeraldi Utama. Nggak ada cara yang lebih sopan ya untuk ngajak pulang. Kenapa sih? Kita selalu bertengkar untuk hal-hal yang nggak penting kayak gini. Ya mungkin karena kita pacarannya udah terlalu lama. Kamu udah bosen sama aku? Aku ini bukan cewek pembosan. Justru aku pengen nanyanya ke kamu. Emang banyak godaan ya. Kalau udah lama pacaran. Gini Rel, sekarang kita lihat aja sisi baiknya. Ini semua kan untuk masa depan hubungan kita. Fit, Rel, kita pulang duluan ya. Yuk Rel, Fit, duluan ya. Aku seneng deh. Akhirnya Moza mendapat pilihannya sendiri. Pasti hari ini hari yang sangat bersejarah untuk hubungan mereka. Pasti mereka menandakan hari ini sebagai tanggal jadian mereka. Rel, kita waktu itu jadiannya tanggal berapa ya? Kamu lupa ya? Emangnya kamu ingat? Aku bingung, Rel. Soalnya waktu itu kan kamu nembak aku berkali-kali. Jadi aku bingung mana hari yang resmi. Yang paling resmi adalah ketika aku berlutut di depan kamu dan kamu memeluk aku sambil menangis. Dan aku berjanji sama kamu kalau aku akan jagain kamu selalu. Makasih ya, Rel. Ternyata kamu masih ingat semua itu. Nah, aku masih ingat kan? Coba kamu ingat nggak tanggal berapa kejadiannya? Tanggal berapa ya? Makasih ya, kamu udah ngajakin aku makan malam, terus anterin pulang lagi. Kamu nggak ngajak aku duduk bentar? Udah terlalu malam, Tan. Nggak enak sama tetangga. Ya, tapi aku masih belum mau pulang, Mos. Masih kangen sama kamu. Besok kita ketemu lagi kan di kantor? Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Ada apa? Mos, aku... Ternyata aku masih belum bisa pulang, Mos. Masih kepengen sama kamu. Kamu tuh lucu banget sih. Habis, percuma juga aku di rumah. Pasti nggak bisa tidur. Masih kangen sama kamu sih. Atau kamu mau nemenin aku nonton film horor? Enggak, Mos. Enggak. Ya ampun, Mos, masa kita baru 1 hari jadian udah nonton film horor sih? Yang romantis dong, Mos. Bilang aja kamu takut, iya kan? Mbak Fitri! Edit. Nih, Kak Fitri bawain oleh-oleh. Bacain ya, Mbak? Yuk, kita baca ya. Gimana, Miss? Kamu ada kemajuan? Kayaknya semua udah terlambat, Rel. Sel-sel kanker yang ada di badan aku udah nyebar kemana-mana. Sekarang sih, aku cuma bisa pasrah sama berdoa aja. Kenapa nggak kamu terusin kemoterapinya? Kan masih ada kemungkinan untuk sembuh, Miss. Aku nggak tahan sama sakitnya, Rel. Lagian juga kan biayanya juga mahal. Dari mana uangnya? Mantan suami kamu masih ngubungin kamu? Nggak pernah. Dia mana peduli sama aku, Rel. Mungkin juga sekarang dia udah nikah lagi sama cewek lain. Rel, kamu itu beruntung banget ya dapat Fitri. Iya. Fitri itu adalah anugerah buat aku.
Makanya aku lega banget bisa nitipin Nadine ke kamu dan ke Fitri. Kalian itu pasangan yang serasi loh. Kenapa sih gak segera diresmiin aja? Aku belum dapat izin dari orang tua aku, Miss. Fitri nggak mau nikah tanpa restu. Nya. Ya, sebentar. Ini ada kiriman buat Nyonya. Dari siapa lagi ya, Bi? Bunganya cantik banget, Bi. Makasih ya. Iya, Nya. Dari siapa lagi tuh? Dari Hendy, Pi. Ya, dia ini pasien Mami juga. Usianya itu ya baru 30 tahun gitu, Pi. Nggak tahu ya, kok dia bisa kirim bunga buat Mami ya, Pi? Dia kangen sama ibunya kali. Papi itu sirik ya, Pi? Nggak sirik, cuman aneh aja. Emang yang konseling sama Mami itu semua laki-laki? Ya habis gimana dong, Pi? Kenyataannya emang kayak gitu. Lagian, tau nggak, Pi? Pasien laki-laki Mami itu kok rata-rata romantis banget orang-orangnya. Romantis? Iyalah romantis tapi banyak masalah kan? Kalau nggak mungkin dia konseling sama Mami. Ya tapi seenggaknya mereka itu punya perhatian lebih kan sama Mami. Nggak kayak Papi tuh, nggak pernah perhatian sama Mami. Untung kamu sudah pulang, Mai. Aku sama Alif sudah kangen banget sama kamu. Sama, Mas. Aku juga kangen banget sama kamu. Sama Alif apalagi. Kepikiran terus tiap hari. Lebih cepat dari waktu yang diperkirakan, Mai. Iya, Pi. Mami sama Papi kenapa sih? Kenapa? Nggak kenapa-napa. Emang kelihatannya ada apa, Mai? Kelihatannya kayak habis berantem. Enggak kok. Perasaan kamu aja kali. Mai, waktu kamu di Surabaya, kamu nggak kecentilan kan? Hah? Maksudnya? Oh, nggak, Bram. Kalau Maya sih, Papi percaya nggak akan macem-macem. Papi cuma ngingetin, kalau sudah punya suami, itu jangan cari perhatian dari laki-laki lain. Apa sindiran itu tidak berlaku buat diri sendiri? Mai, kamu nggak aneh-aneh kan? Kamu nggak berusaha untuk memikat laki-laki lain kan? Apa-apaan sih kamu tuh, Mas? Nuduh kok yang enggak kayak gitu. Terus, kamu ke Surabaya sendirian aja kan, Mai? Nggak sama siapa-siapa. Aku itu ketemu klien. Kliennya juga perempuan. Ya, terus, kenapa Papi bisa ngomong begitu sama kamu? Ya nggak tahu, tanya aja sama Papi. Udah capek, baru juga pulang. Udah diajak berantem lagi. Kenapa sih, Kayla? Kamu masih bersikeras untuk gak pulang juga? Karena aku mencintai kamu, aku gak akan memaksa kamu untuk melakukan apa yang kamu gak mau. Terserah kamu, Kayla. Om Aldo, Om nangis ya? Om cengeng ya? Enggak kok Om, Papa aku juga sering nangis. Yuga, kamu mau nggak temenin Om di rumah baru? Rumah baru? Iya, Om beli rumah, tapi kecil.
Nanti kalau Om pindah ke sana, kamu temenin Om ya. Udah. Fit, bikinin kopi dong. Ngantuk banget nih. Oke, Bos. Iya sayang, gitu dong. Iya, sayang. Tuh, kan lebih enak dengernya. Angkat nggak ya? Kode Arya mana nih? Angkat aja deh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini pasti Nak Firman ya? Ini dari mana ya? Ini buleknya Fitri dari Wonogiri. Aduh, Nak Firman, piye kabarnya? Baik. Bule gimana? Alhamdulillah sehat. Duh, Bule kangen sekali sama Fitri. Fitrinya nggak ada ya? Fitrinya ke toilet, Bule. Nak Firman, Fitri belum hamil juga ya? Belum. Semoga kalian cepat mendapatkan momongan. Amin. Salam buat Fitri ya. Rukun-rukun ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farel, ini kopinya, Rel. Makasih, Fit. Farel, kok kamu nggak mau ngeliat muka aku sih? Kamu marah, kopinya kelamaan. Fit, tadi bule kamu nelfon. Maaf ya, aku angkat soalnya aku kira ada yang penting. Boleh aku ngomong apa, Rel? Dia mengira aku Mas Firman. Dan ya Tuhan, Fit, aku nggak tega dengarnya. Masa kamu tega sama bule kamu sendiri? Rel, aku kan udah pernah jelasin semuanya sama kamu. Ya tapi sampai kapan, Fit? Aku juga nggak mau pura-pura jadi Mas Firman. Rel, gak ada yang minta kamu pura-pura jadi Mas Firman. Terserah kamu, aku capek jelasinnya. Mau sampai kapanpun kamu gak akan ngerti. Kamu gak ngerti, Rel. Untuk ke Jakarta dan menikah dengan Mas Firman, boleh aku sampai harus menggadaikan sawah. Dia udah berharap banyak dari perkawinan itu. Kamu kira aku gak sedih kalau harus bohong kayak gini? Pagi, Pak. Farel, kamu ngapain? Enggak. Kamu berantem lagi ya? Tumben papi khawatir soal itu. Bukan begitu. Papi nggak suka aja kalau kamu terus berantem di kantor. Nanti akan berpengaruh sama pekerjaan. Aku nggak pernah mencampur adukan itu. Jadi papi mau ngomong apa sekarang? Soal proyek kemarin ya? Kopi, Mas? Buat aku. Ya iyalah.
Kan kamu pernah bilang kalau kopi buatan aku enak. Makasih ya. Ya pasti enak lah. Buatnya kan pakai cinta. Yang baru jadian. Sorry Al. Kok sorry? Nggak apa-apa. Aku senang kok ngelihat kalian berdua kayak gini. Daripada dulu setiap hari berantem terus. Ya udah, aku ke ruangan Farel dulu ya. Aduh, mana ya? Cari apa Al? Ada klip nggak? Oh, Makasih ya. Lanjutin aja lagi. Aku udah bilang belum? bilang apa? I love you. Love you too. Sorry, ada yang ketinggalan. Tahan sebentar ya. Maaf ya. Banyak banget ya Mus commercial break-nya. Kayaknya kalau sekarang nggak lagi deh. Dia tuh sengaja lupa. Apa emang mau niat ngerjain kita sih? Tahu tuh. Awas aja kalau balik lagi. Gua sambit tuh anak. Mas. Dulu. Tan, gue cuma mau ngasih tahu di atas itu ada CCTV-nya. Jadi hati-hati ya. Main cantik aja. Dah. Oke, Bi. Nanti aku selesaikan hari ini juga. Jangan lupa draft budgetnya ya. Pasti, Bi. Fit, maafin aku ya. Aku tahu mengenang Mas Firman itu akan melukai perasaan kamu. Fit, kamu sangat mencintainya ya. Kenapa sih kamu harus ngomong kayak gitu? Yang penting kan sekarang aku ini udah milik kamu. Kamu kan pernah cerita soal Miska ke aku. Semua orang itu pasti punya sejarah. Dan kamu juga bilang masa lalu itu bisa dilupakan, tapi nggak bisa dihapus sama sekali. Biarkan Mas Firman tenang di sana. Aku mohon, Rel, kamu nggak usah ya ngungkit-ngungkit dia lagi. Iya, aku janji, Fit. Maafin aku ya. Tadi bule kamu pesen banyak banget, Fit. Dan aku janji untuk menyampaikannya. Boleh pesen apa aja? Dia doain kita agar kita selalu rukun. Dan dia doain kamu supaya cepat hamil. Dan cepat punya momongan. Aku ngerti sih. Dia kan ngira aku Mas Firman. Jadi dia pesennya kayak gitu. Tapi pesen itu bisa aja kan berlaku untuk kita sekarang. Iya sih. Jadi gimana? Gimana apanya? Kapan kita punya anak? Rel, nanti kalau kedengeran orang gimana? Dikirain aku hamil beneran. Farel sama Fitri lagi bahagia. Moza sama Tristan juga lagi bahagia. Harusnya aku juga bahagia menunggu kelahiran anak aku yang aku tunggu-tunggu. Tapi Selamat
sore Pak. Iya, sore kenapa? Ini ada kiriman untuk Ibu Lia Pak. Siapa lagi nih? Yudi. Terlaluan. Udah bunganya udah saya terima, terus kenapa kamu masih di sini? Maaf Pak, ini sekalian saya mau nagih bon yang lama karena belum dibayar Pak. Saya udah coba nagih ke kantor Ibu, tapi Ibu nggak ada keluar kantor terus Pak. Kok kamu nagihnya kemari? Ya karena yang pesan bunga itu Ibu lihat sendiri Pak. Apa? Jadi? Mami. Tolong bukain. Makasih Pak. Makasih ya. Ya ampun, minumnya bagus banget. Pasti papi cemburu banget. Biarin aja, dia rasa. Abis jadi suami kok nggak peka. Dari siapa lagi ya ini ya? Dari Yudi. Selain bunga dari Yudi, nih, ada yang kasih surat. Dari siapa, Pi? Dari tukang bunga. Yang ngirim lelaki yang romantis, akhirnya juga yang bayar. Payah. Mami apa-apaan sih? Pakai rekayasa kayak begitu. Kayak orang gak ada kerjaan banget. Papi tuh bener-bener gak punya perasaan tau gak, Papi? Mami tuh sedih tau gak? Selama ini Papi tuh gak ada perhatian sama Mami. Kerjaan Papi tuh cuma selingkuh. Mulai. Males. Ngantuk, Papi. Baru aja dia omongin. Udah tidur. Ya, Monica, ada apa? Maaf Pak, selamat pagi. Apa kita bisa ketemu pagi ini di kafe yang biasa? Bisa. Tapi, kok mendadak? Saya mau pamit, Pak. Pamit? Tan, walaupun sekarang kita udah jadi pasangan, tapi jangan nunjukin kemesraan depan Aldo ya. Aku kasihan sama Aldo. Aku nggak tega. Dia kan lagi ada masalah sama keluarganya. Iya, aku ngerti kok. Kita harus jaga perasaan dia ya. Kristen, ngapain lo? Hah? Sasa, Kiki, Apa kabar lo? Makin cakep aja lo. bisa aja lo. Kenalin ini pacar gue. Halo, Moza. Sasha. Moza. Lo belum sembuh ya? Oedipus kompleks. Tan, kalau kamu masih mau reunian, aku pulang duluan ya. Moza, tunggu. Mos, Heh, Tan, lo mau kemana? Kita kan masih kangen sama lo. kalau berdua rese ya, nggak bisa tahu sikon. Jadi kamu mau pergi ke Bandung? Iya, Pak. Kenapa? Bukannya kamu sudah dapat pekerjaan di Jakarta? Iya, Pak, tapi saya mesti pergi, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini Bapak begitu baik terhadap saya. Sekali lagi, Pak, terima kasih atas segala-galanya. Iya, tapi kenapa? Kenapa sampai harus pergi gitu loh? Ini demi kebaikan Bapak. Saya cuma merasa nggak enak aja kalau gara-gara saya akhirnya hubungan Bapak dan istri Bapak jadi terganggu, Pak. Kok kamu sampai berpikir sejauh itu?
Fitri calon menantu Bapak sudah menceritakan semuanya, Pak. Fitri? Fitri menemui kamu? Ini demi kebaikan Bapak. Dia itu niatnya baik kok, Pak. Fitri itu anak yang baik. Dia mengingatkan meskipun saya dengan Bapak tidak ada hubungan apa-apa, tapi kelihatannya Ibu Lia sakit hati, Pak. Dan saya pikir Fitri itu benar. Lebih baik saya pergi. Saya pulang ke Bandung ke rumah orang tua saya bersama Sharon. Dan saya juga pikir itu lebih baik, Pak. Anak sudah terlewatan. Dia sudah berani mencampuri urusan orang lain. Maaf, Pak. Tapi Bapak jangan tegur Fitri, Pak. Karena Fitri itu punya niat yang baik. Tulus. Dia cuma tidak mau kalau antara Bapak dan istri Bapak terjadi salah paham. Dan Fitri juga mengingatkan akibat kalau sampai terjadi perceraian, Pak. Denger ya, Tan. Dari awal kan aku udah bilang, kita tuh nggak bakalan pernah bisa jadi pasangan. Karena apa? Karena umur. Itu stupid, Mos. Cinta tuh nggak kenal perbedaan, nggak penting kayak gitu. Tapi semua teman-teman kamu komentar kayak gitu kan? Ya, aku nggak peduli apa kata mereka. Yang penting kan bukan aku yang ngomong. Kenapa kamu harus marah sama aku? Moza, kamu harus pulang sama aku. Lepasin, aku pulang sendiri. Mos. Mos. Kenapa harus kayak gini sih? Baru aja gue happy sama dia. Masa iya harus susah gitu aja? Kamu pikir kamu ini siapa? Berani-beraninya mencampuri urusan saya? Dasar gadis kampung yang nggak tahu diri. Kamu kira kamu siapa? Anak saya? Menantu saya? Kamu pikir saya merestui hubungan kamu sama anak saya? Urus diri kamu. Jangan urus urusan orang lain. Kamu tahu apa akibat perbuatan kamu? Hah? Tahu nggak? Gara-gara kamu, Monica pergi dari Jakarta. Padahal dia setengah mati meminta pekerjaan itu demi membiayai anaknya. Dia pergi dari sini menangis. Tahu kamu? Ini semua gara-gara kamu. Pi! Ini bukan salah Fitri. Mami. Oh, jadi bagus ya? Kenapa sih Papi kok jadi belain wanita murahan itu? Jaga mulut Mami. Papi yang harus jaga mulut, tau gak, Pi? Fitri itu berbuat seperti itu demi keutuhan rumah tangga kita, Pi. Seenaknya Papi maki-maki dia. Pi, ingat ya, Pi. Apa sih artinya perempuan itu bagi Papi? Kenapa Papi belain dia? Bukan itu, Mami kan tahu Papi nggak ada hubungan apa-apa sama Monica. Papi cuma nggak senang anak ini mencampuri urusan Papi dan mendekati Mami. Dengar baik-baik ya, Pi. Kalau tidak ada Fitri, Mami ini udah bunuh diri, tau nggak, Pi? Karena Fitri yang membuat Mami tuh semangat. Selama ini, Fitri itu tempat curhat Mami. Karena Papi selama ini tidak peduli sama Mami. Pi, kalau Papi memaki-maki Fitri lagi, ingat ya, Papi berhadapan sama Mami.